Pagi ini kita kuliah teori politik dengan pokok bahasannya adalah teori gerakan sosial. Nanti kita akan juga menyampaikan materi bagaimana munculnya teori gerakan sosial yang kita klaim kemudian sebagai gerakan sosial lama dan teori gerakan sosial baru, ya. Karena ini penting, kita tidak bisa terus-menerus mengkaji atau meneliti berbagai bentuk protes, berbagai bentuk aksi-aksi sosial dan politik itu tanpa mengetahui perkembangan paradigma teoretiknya. Jadi sengaja hari ini kita belajar teori politik dengan fokus pada gerakan sosial. Jadi saya di Papan sudah menyiapkan skema ya bahwa ada gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru yang nanti kita kenal dengan paradigma strukturalis dan paradigma konstruktivis, di mana paradigma konstruktivis itu umumnya dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti dari benua Eropa gitu. Sementara pendekatan paradigma strukturalis dilakukan oleh para ilmuwan atau peneliti di Amerika Serikat. Nanti kita bisa tahu bedanya seperti apa. Setelah kita tahu perkembangan paradigma untuk menjelaskan gerakan-gerakan sosial, ya, lalu nanti kita akan tahu bagaimana gerakan sosial itu berubah, bertransformasi menjadi gerakan sosial baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan gerakan sosial lama. Baik, nah itu nanti ya. Iya, oke, kita cerita dulu. Ya, kita cerita dulu, Saudara Bustomi. Ya, Bustomi sudah nggak sabaran ini. Jadi sejarah teori gerakan sosial lama, ya itu sebenarnya sebagai bentuk kritik. Jadi ada beberapa ilmuwan yang melihat ada perubahan dari teori ilmu sosial yang tidak bisa menjelaskan perubahan dari masyarakat industri yang Fordis dan post-Fordis ke masyarakat pasca industri. Gitu ya, ini mulai tahun 60-an. Sehingga mereka mengkritisi teori ilmu sosial umumnya yang ini ada dipelopori oleh paradigma Marxian dan paradigma fungsional Parsonian, gitu ya. Nah, kalau kita memahami paradigma Marxian dan Parsonian itu kita nggak tahu apa-apa ya. Kita tahunya bahwa teori gerakan sosial itu disebabkan oleh adanya tuntutan atau protes dari kelas pekerja aja. Jadi sangat sederhana bahwa protes atau aksi-aksi sosial itu dilakukan kelas pekerja di perkotaan. Garing penjelasannya. Nah, ini yang menyebabkan orang mengkritik bahwa bekerjanya teori ilmu sosial yang aliran konflik gitu ya, yaitu Marxian, dan aliran struktural fungsional dari Parson ini dianggap tidak relevan. Tapi ada beberapa ilmuwan yang tetap berupaya menerapkan teori-teori Marxian dan teori-teori Parsonian ini, teori-teori dari Talcott Parson untuk menjelaskan perubahan sosial. Karena mereka punya dalih begini, gerakan sosial itu adalah bertujuan untuk mencapai perubahan sosial. Itu tesis utama. Jadi gerakan sosial itu adalah pasti untuk mencapai perubahan sosial. Kok bisa dibilang gerakan sosial itu menempati variabel sebagai variabel independen, variabel X, sementara perubahan sosial adalah sebagai variabel terikat. Jadi gerakan sosial itu mengacu kepada perubahan sosial atau gerakan sosial itu untuk perubahan sosial. Nah, Bapak Ibu bisa tahu pada pagi ini apakah benar semua gerakan sosial itu untuk mencapai perubahan sosial? Tidak. Ada yang menjawab tidak, karena ini tergantung dari aktor. Ya, aktor yang melingkupinya. Adakah aktor-aktor yang mendukung perubahan sosial? Kalau tidak ada aktor yang mendukung perubahan sosial, maka itu tidak bisa disebut dengan gerakan sosial baru. Maaf, saya meloncat ya penjelasan. Baik, saya kembali lagi ke sini, paradigma strukturalis. Kalau kita
ingin mengetahui bagaimana historinya, di sini ada gerakan sosial lama, gerakan sosial baru. Yang kita ceritakan ini sebenarnya di sini ada transisi situasi, ada transisi keadaan. Kalau di sini adalah industri, ya. Kalau di gerakan sosial baru ini orang-orang berupaya berjuang, ya, untuk melakukan perubahan sosial akibat dari dampak atau efek industrialisasi. Jadi kondisinya di sini adalah pasca industrialisasi. Itu baru dari konteks, ya, konteksnya. Gerakan sosial lama adalah industri, gerakan sosial baru pas industri. Ya, saya mungkin penjelasannya nggak sistematis ya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa asal muasal dari teori gerakan sosial itu akibat dari kegelisahan ilmuwan, khususnya orang-orang sosiologi, ya, ketika membaca teori sosial yang populer tahun 60-an itu ya kalau nggak Marxian ya Parsonian, tidak mentok gitu. Sedangkan Marxian-Parsonian, kalau yang Marxian itu di sini fokusnya kepada perjuangan dari kelas pekerja ya untuk memperoleh redistribusi upah, ya. Fokusnya tetap di perkotaan ya. Karl Marx sebagai penggagas itu ada perkotaan. Berikutnya kalau Parsonian kita tidak bisa menjelaskan apa-apa karena setiap perubahan itu harus distabilkan, ya. Bagaimana bekerjanya pendekatan struktural fungsional ya, ada sistem dan sub-subsistem yang mempunyai fungsi, ya, ada subsistem politik, ada subsistem hukum, ada subsistem budaya, ada subsistem ekonomi, itu bekerja untuk membuat kondisi itu dalam keadaan yang stabil. Tadi kalau ada pergolakan, ada protes dari masyarakat, itu nggak bisa dijelaskan. Ya, ini mentok, penjelasannya tuh mentok, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini tidak hanya mempengaruhi cara berpikir dan cara bekerja ilmuwan sosial, orang-orang sosiologi, ya, sosiolog dan ilmuwan politik yang kemudian menggeret dan mengajak kita untuk mulai meninggalkan pendekatan struktural fungsional, yaitu atau pendekatan paradigma Parsonian karena sudah dianggap tidak relevan. Ya, pertempuran akademik di tahun 60-an sampai tahun 70-an itu begitu keras, ya, begitu dahsyat sampai-sampai ada yang tetap menerapkan pendekatan struktural fungsional untuk menjelaskan berbagai perubahan sosial pada masa pasca industri. Ada. Ya, nanti kita cerita. Tapi dalam versi yang lain, tidak dalam versi penamaan teori gerakan sosial baru, tapi ada versi yang lain. Yang misalnya dalam versi misalnya dengan memunculkan konsep-konsep baru yaitu developmental state atau negara predator dan sebagainya. Itu adalah sebagai salah satu respon ya dalam mengadaptasi ilmuwan-ilmuwan politik dalam mengadaptasi teori struktural fungsional. Baik. Dalam pertemuan ini kita mencoba melihat kalau di Indonesia gimana ceritanya. Kalau di Indonesia kita tadi saya sudah mengungkapkan bahwa munculnya teori gerakan itu adalah untuk menjelaskan adanya transisi. Jadi proses mencapai transisi, perubahan sosial untuk mencapai kondisi baru. Kalau di negara kita tahu bagaimana Orde Lama, julukan Orde Lama itu kan kita dulu kan nggak tahu ya kalau pada masa itu ada Orde Lama, Orde Baru kan. Kita menamakan Orde Lama setelah ada Orde Baru. Gitu kan? Begitu juga kita menamakan Orde Reformasi setelah ada Orde Baru. Jadi kita tahu Orla, kita tahu Orba, kita tahu Orde Reformasi. Ini disebut, ini yang menamakan. Ini. Ya. Jadi Orba itu sebagai suatu kondisi perubahan yang muncul akibat adanya gerakan sosial. Ya, kita tambahin juga gerakan sosial politik karena memang ada isu-isu yang diperjuangkan, tidak hanya itu terkait dengan redistribusi materi yang menjadi ciri dari gerakan sosial lama, tapi adalah memperjuangkan sesuatu yang baru di luar materi, di luar redistribusi materi, di luar redistribusi ekonomi. Apa itu? Adalah penegakan HAM, pengakuan identitas, kesetaraan, pembaruan politik dan sebagainya. Ya, seperti itu. Baik, saya masuk kepada histori gerakan sosial lama. Ya, kita fokus kepada gerakan sosial lama. Atau ada yang mau bertanya? Silakan, Jason. Misalnya, kenapa kita perlu belajar gerakan sosial baru?
kita kan sering ya menganalisis itu dengan menyebut konsep deprivasi relatif, sangat sering ya. Deprivasi relatif. Kalau ada deprivasi relatif berarti ada deprivasi absolut. Ya, lalu apa yang kita sebut dengan deprivasi relatif? Ini gerakan-gerakan sosial lama selalu, kalau dalam bahasa Jawa itu selalu umek ya. Poinnya ya deprivasi relatif. Ya, ada suatu kondisi kekurangan secara ekonomi. Ada kondisi kekurangan yang ini dibandingkan dengan kondisi orang yang lain. Jadi ada yang dibandingkan. Ya, di sini gerakan sosial lama itu biasanya deprivasi relatif. Di gerakan sosial baru nggak lagi relevan deprivasi relatif. Baik, saya jadi mundur maju ini penjelasannya. Enggak apa. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini bahwa ada hubungan antara gerakan sosial. Ya. Kenapa kita tidak menamakan gerakan politik? Kenapa dinamakan gerakan politik? Kenapa orang-orang juga teoritisi, baik sosiolog maupun ilmuwan politik ada kesepakatan? Yang mulai Habermas itu bukan ilmuwan politik. Giddens juga bukan ilmuwan politik. Charles Tilly bukan ilmuwan politik, tapi dia punya riset tentang politik. Ya, sehingga di sini kita mencoba mengaitkan ya ilmuwan-ilmuwan yang sudah meneliti tentang gerakan-gerakan yang berada di negaranya maupun di luar negaranya dengan memadukan satu konsep tambahan yaitu gersos. Ya, karena gerakan itu tujuannya adalah politik. Apa itu politik? Mereka kesini menuntut sumber daya, menuntut pengakuan identitas, menuntut kesetaraan. Dalam apa? Menuntut aja nggak ada masalah, tapi kalau menuntut untuk diperjuangkan dalam proses politik supaya dia menghasilkan regulasi, maka disebut dengan proses tindakan atau gerakan sosial politik. Itu poinnya ya. Jadi ada yang menarik dari kita belajar gerakan sosial, yaitu kita nanti bisa memilah menjadi gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Ya, lalu apa? Ya, sumber daya identitas kesetaraan. Karena ini nanti yang menjadi core dari isu-isu yang diperjuangkan oleh masyarakat, ya, oleh aktor masyarakat. Jadi sebenarnya gerakan sosial itu tak lain sebutan untuk tindakan yang dilakukan oleh aktor masyarakat, ya, sumber daya. Sumber daya apapun itu ya, nilai-nilai gitu ya semuanya. Tapi yang jelas kalau gerakan sosial baru itu nggak ada unsur ideologinya sama sekali. Jadi mereka nggak usah mengusung isu ideologi apa, nggak perlu. Mereka nggak usah mengusung lagi mengeksploitasi isu-isu kemiskinan, nggak ada lagi. Ya, deprivasi relatif sudah nggak relevan kalau kita bicara di gerakan sosial baru. Feminis, lingkungan. Nah, kalau di kita ini kan baru trennya tahun 2000-an. Ya, kalau di sana mereka sudah menggugatnya mulai tahun 60-an karena mereka membaca fenomena post-Fordism, pasca industrialisasi itu tahun 60-an 70-an. Ya, kita memang agak terlambat dalam perkembangan atau penerapan teori ilmu sosialnya. Enggak ideologis. Kalau ideologis itu ya di gerakan sosial lama. Tapi di kita masih ideologis. Di kita bahkan ditumpang tindih. Iya, maksud saya kan untuk konteks Indonesia kan kita tumpang tindih, masih sangat ideologis. Makanya kita tumpang tindih. Perbedaannya kan di konteksnya ya, konteks sosial. Makanya kita sekarang sepakat aja, kita masuk pada masa pasca industrialisasi atau masih di tengah-tengah industrialisasi. Masih. Sedangkan di desa kita sudah sepakat deindustrialisasi. Sepakat secara teori, tapi kenyataannya masih industrialisasi. Jadi memang ada gap dalam penerapan teori-teori barat di Indonesia. Terutama yang kayak gini, ini kan dia berjuang, para ilmuwan berjuang ya. Ilmuwan-ilmuwan ini
Ya sering sekali aktor-aktor yang melakukan gerakan, ya kalau pakai istilahnya si Gramsci, tokoh-tokoh atau blok intelektual ini kan menjadi nama bukan blok intelektual, apa sih yang jadi aktor pendorong gitu loh, yang dalam istilah Gramsci apa itu saya lupa. Nah itu iya aktor intelektual, iya iya intelektual organik. Nah itu kan yang mengatasnamakan aksinya itu kan kolektif. Kan harusnya kata si orang-orang yang lain bukan kolektif. Kita tidak bisa mengatasnamakan dalam aksi gerakan sosial baru itu mengatasnamakan tindakan yang Anda lakukan adalah atas nama kolektif gitu ya, nggak bisa. Sosial, maka kita coba lihat historinya dulu ya. Kalau secara teoritik ya, karena mereka ketika menghasilkan teori gerakan sosial baru pun sebenarnya juga belajar dari gerakan sosial lama. Habermas gitu ya, Anthony Giddens gitu ya, dia mencoba membongkar apa yang ada di gerakan sosial lama dan apa yang disebut dengan gerakan sosial baru. Tentu saja gerakan sosial lama itu kan klaim dari setelah munculnya gerakan sosial baru, gampangnya seperti itu ya. Jadi mereka melihat ya, tadi saya sudah nyampaikan ada kelemahan dari teori ilmu sosial yang tidak mampu menjelaskan perubahan-perubahan sosial berdasarkan aktor masyarakatnya. Kalau perubahan dari elitnya sih oke-oke aja, nggak ada apa. Tapi yang kita jelaskan teori gerakan sosial lama maupun baru itu kan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat kan. Ini di sini. Nah ini ada perubahan dalam karakteristik, dalam isu, dalam konteks, dalam konten, ya dalam strategi perjuangan, dalam cara-cara memobilisasi pendukung dan sebagainya. Saya akan memberikan Anda misalnya bukunya Charles Tilly yang sangat lama ya, From Mobilization to Revolution ya, teori mobilisasi, mewakili perspektif dari Amerika Serikat Charles Tilly ya. Maka dia di Amerika Serikat ketika menjelaskan perubahan-perubahan yang entah itu nanti masuk gerakan sosial lama atau gerakan sosial baru, dia mengklaim sebagai teori mobilisasi sumber daya. Orang-orang melakukan pergerakan, orang-orang melakukan protes, orang-orang melakukan aksi ya, itu disebabkan oleh belum meratanya mobilisasi sumber daya ya. Sementara nanti kalau di Eropa itu disebut dengan pendekatan konstruktivis karena memang ada sesuatu yang baru yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan apa? Bukan lagi memobilisasi sumber daya tapi pengakuan akan identitas. Jadi yang konstruktivis itu pusatnya di Prancis, yang strukturalis ini pusatnya di Amerika Serikat, diwakili oleh Charles Tilly. Baik, saya lanjutkan dulu supaya Anda semua jelas gitu ya. Di sini kita mengklaim begini ya. Di sini yang kita lihat adalah perubahan struktur masyarakat yang para aktornya melakukan upaya melakukan tindakan menentang ya. Di sini aktor dari gerakan sosial itu masyarakat yang melakukan perlawanan, yang menentang perubahan sosial yang tidak digerakkan oleh entitas lain ya. Yang kita bicarakan nih gini, sebenarnya gerakan sosial itu makhluk apa? Yang harus kita jawab dulu. Dia makhluk apa? Gersos itu makhluk apa? Makhluk apa Jason? Gersos itu makhluk apa? Gejolak dalam masyarakat. Gejolak. Suatu pergerakan. Pergerakan. Itu kan Anda lihat dari tindakannya, dari aksinya. Dia sendiri sebenarnya makhluk apa? Itu isunya, itu latar belakangnya, tapi definisinya ini disampaikan oleh ilmuwan ya, oleh sosiolog yang nggak begitu terkenal, tapi Bapak Ibu bisa namanya Gundelach. Gundelach. Dia tidak begitu populer, tapi saya mencari tahu ya.
Karena sebenarnya gersos itu apa sih? Saya juga bingung. Gersos, kita sering gersos, gerakan sosial adalah tindakan yang mengusung isu-isu deprivasi relatif, kesenjangan, kemiskinan, kan gitu. Tapi kalau kita ingin mendefinisikan tentang gersos sendiri, maka si Gundarlah dia bilang gersos itu adalah suatu bidang, sebuah bidang organisasi yang menciptakan jaringan kelompok, ya, bidang organisasi menciptakan jaringan kelompok, dan orang yang terjalin itu terkoordinasi secara longgar, sekaligus orang-orang ini memiliki kesamaan proyek, yaitu perubahan sosial yang mengarah pada sifat yang progresif maupun reaksioner. Ada kata kunci, jaringan. Di mana dalam jaringan ada pelopor dan ada pengikut. Tujuannya bisa reaksioner, sebagai reaksi, dan satu sisi bisa bersifat progresif. Jadi kalau kita sederhanakan bahwa gersos itu adalah suatu jaringan di mana ada kelompok dan ada organisasi yang mendukung, sekaligus ini berarti ada unsur-unsur yang dibutuhkan untuk aktualisasi atau operasionalisasi dari gerakan itu. Apa itu? Yaitu modal, kedua pemimpin, ketiga pengikut, keempat dana, kelima ideologi, keenam nilai-nilai yang diperjuangkan, ya. Jadi kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengikutnya, kita tidak bisa menyebutnya itu sebagai gerakan sosial. Ini versi yang dikemukakan oleh Gundelah, gitu ya. Jadi ada modalnya, ada pemimpinnya, ada pengikutnya, ya. Karena dia merupakan suatu jaringan. Ya, karena kalau nggak ada pemimpin, nggak ada pengikut, kan ada yang kontra gini. Kalau gerakan tuh nggak perlu pemimpin, ya nggak bisa.